Oke, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mentutorialkan tentang bagaimana cara mengoperasikan unit eksavator. Saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam kabin. Ini tipe Dosan 520. Yaitu sebelum kita melakukan pekerjaan, kita harus mengeceknya secara detail ya, seperti oli, air radiator, oli engine, oli swing, itu oli hidrolik. Kita harus cek satu-satu sebelum kita mengoperasikannya. Kita harus mengeceknya semua itu. Oke, saya akan menghidupkan elektriknya. Nah, di sini ada tiga monitornya. Buat yang ini air radiator. Ini normal kalau segini ya. Seandainya naik ke sini, berarti unit ini mengalami overheat, atau bisa juga air radiatornya itu kurang. Dan ini fuel atau solar, masih segini ya fuelnya. Dan ini temperatur oli hidrolik, segini masih normal. Dan ini masih normal semua, karena unitnya ini semalam dipakai, tapi masih normal. Ini jam, dan ini RPM, dan ini belum saya start. Buat yang di bawah ini mode pekerjaan kita. Dia itu ada mode S, mode P, sama mode E. Ini mode S itu standar. Nah, kita bisa menggantinya kan. Buat mode E itu ekonomis, pekerjaan yang ringan-ringan, seperti ngerapin tanggul, pokoknya yang ringan-ringan lah. Dan kalau yang power ini pekerjaan yang berat, yaitu untuk menggali material yang keras. Buat yang di bawah ini kamera, tapi nggak berfungsi kamera. Ini status dari kendaraan, yaitu kita bisa melihat servisnya kah, apa yang rusak dari unit tersebut. Lalu kita ke sebelah kanan kursi. Di sini ada tombol, ini tombol buat travel. Kalau ke belakang ini travelnya atau berjalannya standar, tidak terlalu cepat. Kalau kita tekan ke arah yang kelinci, dia akan lebih kencang dari yang standar ini, lebih kencang lagi. Buat yang ini lampu kerja di luar kabinnya. Nah, ini tadi buat power.
buat mengganti powernya. Kalau ini power up, yaitu ini juga bisa buat nambah power ketika kita bekerja dengan pekerjaan yang sangat keras atau berat. Lalu yang ini sama sih, sama power, tapi kadang ini enggak fungsi ya, fungsi tapi tidak sepenuhnya. Lalu ini air wiper, ini wiper yang kalau kita pencet ini akan bergerak ya wipernya. Coba kita lihat. Yang ini buat wiper cepat atau waktu hujan deras ya. Kalau ini wiper yang berjeda. Wiper yang berjeda ya. Ini lampu kerja juga, buat lampu yang jarak jauh. Lalu ini komponen buat mengaktifkan AC. Coba kita hidupin. Temperatur 170 Celcius. Ini buat nambahin kipasnya. Ini buat temperaturnya dingin. Ini paling dingin, dan kita ke atasin ini bisa sedikit-sedikit hangat lah. Ini tombol ini angin dari bawah kursi. Kalau ini angin yang di kabin masuk lagi, baru keluar lagi ke dalam kabin lagi. Oke, buat yang sebelah kanan nggak ada komponennya, kosong. Dan di sini kita sebelum kita bekerja, pastikan dulu unitnya aman. Buat handle yang sebelah kiri ini, kalau ke depan membuka arem, kalau ke belakang menutup arem. Ke kiri buat mutar atau swing ke kiri ya, ke kanan buat mutar ke kanan atau swing ke kanan. Dan yang sebelah kanan ini, kalau kita tarik ke belakang, menaikkan boom itu yang di sebelah kabin. Nah, kita dorong ke depan, ini buat nurunin boom. Kita dorong ke kanan ya, ini ke kanan. Ini buat membuka bucket, ke kiri buat menutup bucket. Sebelum kita mengoperasikan ini semua, yaitu dibuka dulu locknya. Ini locknya di sebelah kiri kursi, ke atas tandanya itu on semua. Ini bisa digunakan semua. Kalau ke bawah berarti off atau terkunci. Nah, yang di depan ini buat travel atau berjalan, bisa digunakan dengan kaki, digerakkan dengan kaki, bisa juga dengan tangan. Seperti biasa, maju. Kalau maju begini berarti ya maju, tapi kita harus melihat posisi truk kita, yaitu antara idler dan sprocket berada di depan atau di belakang. Maju, ini maju buat idlernya di depan,
mundur itu buat ya tetap idler itu harus di depan. Di sini ada radio komunikasi. Nah, buat di kursi ini bisa kita atur tinggi rendahnya kursi ini. Ini ada semacam kompresornya di sini. Kita tekan ke atas, ini akan menambahkan angin dan kursi akan naik. Kalau kita tekan turun, kursi ini akan ikut menurun atau anginnya kebuang. Nah, yang di bawah ini buat majukan busanya, maju mundur busa. Kalau di unit dosan ini biasanya ada buat memanaskan kursi ya. Ini tombolnya ada di sebelah kiri kursi. Kita bisa lihat tombolnya. Oh, nggak kelihatan. Ini tombolnya. Satu ini dia akan membuat kursi ini menjadi hangat. Jika 0 dia akan standar. Di sini juga ada radio atau tip buat denger musik. Posisinya ini di sebelah kanan kursi. Kursinya bisa naik turun ya, ada suspensinya. Dan ini buat agar tidak silau, bisa kita turunkan, bisa ini tombolnya. Oke, ini teman-teman, ini handle yang ini yaitu untuk membuka atau menutup pintu. Saat pintu kebuka gini kan, pintu kan kebuka, kita harus menurunkan handle ini supaya bisa ditutup pintunya. Ini akan mengunci lagi karena locknya di sini. Oke, sekian dan terima kasih buat tutorial ekskavator tipe Dosan 520.